Jembatan 2 lur, kok laut lur. Tuh. Ini namanya Selogosari, Jembatan 2. Waterboom. Hari ini Kamis tanggal 6. Hari ini Kamis tanggal 6 tuh. Jembatan 2 dari arah sebelah dari utara nih yang banjir parah. Jembatan 2 menuju ke jembatan 1 banjir. Ya, ini masuk pada dilewatkan diharuskan lewat jalur sebelah barat arah ke PDAM. Nih, hari ini Kamis tanggal 6. Banjir tuh, banjir. Jembatan 2. Ya, jembatan 2 itu arah ke sana, itu arah ke Taman apa? Gandiris ya. Taman Gandiris itu mobil segitu. Kuliah tuh mobil segitu, banjir parah. Apalagi nanti jembatan sana. Ya. Betul ternyata left tadi pagi betul. Ini yuk kita lihat lokasi banjir yang lain lagi. Oke. Apa yang paling lama menemani hidupmu? Rumah mewahmu akan rusak dan dijual suatu saat. Demikian pula mobilmu, tasmu, dan HP-mu. Hanya tubuhmu yang akan menemanimu hingga akhir hayatmu. Tapi berapa banyak yang kamu investasikan untuk merawat tubuhmu? Yuk berenung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandidat Muhammad Fidel Koyobo SHMH, CFLS, CLA, LC, CMK meminta kepada aparat penegak hukum, wabil khusus Polres Kabupaten Tangerang untuk menangkap segera saudara Said Didu. Karena saya menganggap ini akan menjadi disintegrasi bangsa akibat dugaan provokasi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Said Didu. Saya sangat kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Profesor Said Didu. Saya sebagai penegak hukum merasa bangsa ini sudah harus berbenah dan harus benar-benar menegakkan hukum secara objektif. Adagium hukum fiat justice ruat kulum segera diterapkan. Walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Jadi saya memandang kegiatan saudara Said Didu dan kawan-kawannya merasa miris sekali dengan memprovokasi dan menghancurkan usaha orang dan memprovokasi masyarakat wilayah Pantura, masyarakat Indonesia umumnya di Kabupaten Tangerang dan Indonesia umumnya, ya, dengan mengatakan bahwa proyek strategis nasional itu diduga ilegal dan lain-lain. Sangat kecewa sekali saya mendengarnya. Karena di saat bangsa ini sedang menuju era tinggal landas, seperti apa yang saya bicarakan, bahwa 135 tahun Amerika baru bisa seperti kita saat merdeka. Nah, kita baru 76 tahun atau 77 tahun atau 79 tahun merdeka, kita sudah bisa seperti Amerika di 135 tahun pada saat mereka baru merdeka. Ini berkat siapa? Berkat kegigihan pemerintah Republik Indonesia. Kalau kalian memojokkan terus para pengusaha Agung Sedayu, pengusaha lainnya di Sembilan Naga dan lain-lain, dengan membuat kontradiksi, dengan membuat narasi-narasi kebencian terhadap kaum minoritas, Tionghoa dan lain-lainnya, seakan-akan kaum minoritas ini ingin menjajah kita, itu sangat picik sekali pikiran kalian. Banyak program-program yang dilakukan oleh Sembilan Naga ya di Indonesia ini yang membuat kita ini bahagia. Di rumah saya ini, Bumi Serpong Damai, dulunya ini jangankan manusia, jin aja malas kesini, tetapi dibangun oleh para pengusaha-pengusaha Indonesia yang dari gen Tionghoa. Nah, saat ini akhirnya kita bahagia hidup di tengah kota satelit yang memang profesional dibangun, yang akhirnya membentuk diri kita menjadi orang yang profesional juga, tidak primitif pemikirannya. Kenapa kita harus kembali ke pola pemikiran primitif ya, yang ketinggalan zaman menurut saya? Di saat
sekarang ini kita menuju era globalisasi, era tinggal landas. Kita boleh menghargai budaya, kita boleh menghargai tradisi kita, tetapi kita juga harus membangun tanpa harus mengenyampingkan tradisi kita sebagai masyarakat majemuk di berbagai suku dan budaya di Indonesia ini. Bukan bermaksud untuk menghindari dari keprimitifan dalam berpikir, ya, bukan budaya yang saya maksud, pemikiran primitif yang difikirkan atau cara berpikir primitif, ya, atau berpikir ketinggalan zaman, ya. Tetapi saya ini memberikan masukan beberapa kali kepada pemerintah. Teruskan pembangunan ini, karena pembangunan harus dilaksanakan. Kita sudah enak, di mana-mana ada tol, di mana-mana gedung bertingkat. Kita bisa sekolah dengan nyaman, program-program sekolah juga mudah, program pendidikan mudah. Sekarang ini kehidupan juga sudah mulai tertata, ekonomi pasca kerusuhan 98 juga sudah mulai membaik. Apa kita mau hancurkan lagi hanya gara-gara seorang Said Didu yang selalu menyatakan ribut, mengatasnamakan masyarakat tapi demi kepentingan diri sendiri. Said Didu, saat kau menjadi menteri dulu, kenapa kau tidak berbuat seperti ini? Kenapa kau diam saja? Tapi setelah kau tidak mendapatkan jabatan, kenapa kau memprovokasi semuanya? Said Didu, untuk kamu, ya, saya ini punya keluarga di Indonesia. Saya nggak mau terjadi kerusuhan lagi. Keluarga saya bagaimana? Saya punya saudara-saudara yang tidak mengerti apa-apa tentang pembangunan ini. Kau ingin mendoktrin, meracuni otak-otak mereka agar mereka berontak dan membuat kerusuhan di bangsa ini. Kau di sisa umur kau cobalah pikirkan dan renungkan. Kami yang masih muda ini sebagai penerus bangsa, apakah kami harus kena imbas dari perbuatan kamu, Said Didu? Saya juga dari kalangan orang susah, Said Didu. Saya membeli rumah juga nyicil awalnya. Saya tabung uang saya dari cicil sehingga saya bisa hidup layak. Saya tidak berpikir dan tidak mengiri dengan pembangunan yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha, karena memang itu sudah ada SOP-nya. Saya tidak mengiri. Saya terus berjuang untuk membenahi hidup saya agar saya tidak mengganggu pemerintah dan minimal saya bisa membiayai kehidupan keluarga dengan secara positif. Tapi kalau dengan kamu memprovokasi, ya, memprovokasi warga agar merampas kembali tanahnya ke PIK 2, menghancurkan Agung Sedayu, kamu gila, Said Didu. Saya duga gila kamu. Kamu sudah tidak waras dan kamu akan menjadi lawan saya, Said Didu. Saya adalah masyarakat, ya, yang ingin Indonesia ini tenang. Kami sudah capek dengan kerusuhan, Said Didu. Tidak ada solusi yang dibuat oleh kerusuhan 98. Yang ada berantakan ekonomi, terhambat pembangunan kita. Ya, saya minta kepada aparat penegak hukum segera amankan Said Didu dan saya akan lawan dia di pengadilan. Ya, saya juga dari kalangan orang miskin, Said Didu. Ya, saya bermula dari orang miskin, saya pribadi. Tapi saya bisa membangun diri saya dan merubah diri saya menjadi hebat dan sukses karena saya pakai ini, Said Didu. Saya mencari uang sedikit demi sedikit agar saya bisa layak hidup di Indonesia ini. Tidak untuk memprovokasi seperti kamu. Saya akan satu ring bersama kamu di perdebatan apapun. Saya tunggu kamu kalau kamu mau mengkuliti pemerintah masalah PSN. Kung lalaki ang ganda, ikaw ay walang pupuntahan. Kang magkahanggan sa tulungan. Nah terus aguan dicari-cari masalahnya, 9 naga dikorek-korek. Kalian nggak bisa nyentuh itu. Kita ini sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang bekerja, yang punya kontribusi untuk negara ini. Suka tidak suka, masyarakat etnis Cina ini punya kontribusi besar di Indonesia. Mereka ada 11 juta di Indonesia. Dari semua orang kaya itu, rata-rata ya memang orang etnis Tionghoa yang ada di atas, termasuk Aguan atau Salim, Japa Prayogo Pangestu dan sebagainya. Tapi apa yang mereka berikan kepada Indonesia selain pajak? Ribuan manusia bekerja atas dasar pemikiran mereka membuka usaha. Ya, kita apa yang kita lakukan?
cuma menghitung kapling sorga saja. Memang udah kalian aja aguan reklamasi di surga sana untuk membuat kapling baru. Jadi itu yang harus dipikirkan. Nggak usah sentimen-sentimen kalian bilang Cina dan sebagainya. Kontribusinya besar. Makanya saya bilang kepada sama kawan saya bahwa orang yang ada di surga itu banyak orang Cina. Karena kalau di Islam ada dibilang anfa'uhum linnas, pada orang-orang untuk orang yang bermanfaat. Ya orang Cina yang bermanfaat sekarang daripada kita. Kita sih ribut soal surga neraka saja. Orang Cina yang ngasih makan kita, ya kan? Aguan punya berapa deh karyawannya? Ratusan ribu, jutaan kali. Berapa? Makan 3 kali satu hari. Kalau anak, istri, suami 3 kali 9 porsi satu hari, kalikan sekian ratus ribu karyawannya. Kalian yang mana yang bisa ngasih makan seperti itu? Nah, jadi jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Jangan seolah-olah itu membuat Indonesia mau kiamat. Banyak masalah-masalah lain yang sebenarnya lebih besar resiko salahnya itu ke depan. Termasuk akhlak kalian. Itu semua kan terjadi karena pejabat yang brengsek. Dari mulai DPR, pejabat, kepala dinas, dan sebagainya. Ya kan? Ya sama seperti yang saya alami di perumahan Delta Sari di Waru ini kan gitu. Ya, ini kan kalau nggak ada peran serta Pemda, ya, BPN dan sebagainya, mana bisa side plan bisa dirubah untuk dijual pasungnya kan gitu. Itu siapa yang ngejaga itu? Tapi apakah kita mau bekutan ngurusin itu terus? Gitu? Coba melangkah ke depan, DPR itu berpikir yang baik ke depan, duduk. Mana yang salah diperbaiki, jangan diulangi lagi. Itu kalau bisa. Kalau saya berharapnya ya pergantian generasi ini untuk merubah itu, Gen Z, Gen Y ini. Kalau yang udah tua-tua seperti kita ini ya udah akut semua, yang pikirannya buruk sampai berasap, kupingnya nggak akan bisa selesai.